kristal umur 1 bulan atau kurang lebih, dengan ketinggian tunas sudah mencapai segini. Jadi kami akan melakukan pembukaan tali pengikatnya ini. Sambil membuka tali pengikat, bila ada tunas-tunas air yang tumbuh semacam begini, kita langsung rampal aja teman-teman. Bila juga daunnya sangat lebar, sangat banyak seperti ini, kita kurangi saja lagi teman-teman. Kita sisakan 3-5 daun saja dalam satu pohon, agar nanti pertumbuhannya semakin fokus pada pertumbuhan tunas dari hasil sambung pucuk ini. Ini jenis jambu kristal teman-teman. Sambil membuka tali pengikatnya ini teman-teman, buka tali pengikat. Sebentar lagi kami akan bagikan trik sederhana yang cocok untuk pemula untuk melakukan sambung pucuk jambu biji menggunakan entris jambu kristal agar mudah berhasil teman-teman. Pucuk jambu biji menggunakan entris jambu kristal teman-teman. Ada yang berbiji dan ada yang non biji juga. Prosesnya sangat mudah dan sangat mudah berhasil. Namun proses tumbuhnya tunas pada sambungan kita ini memakan waktu minimal, dia paling cepat 1 bulan teman-teman. Jadi sangat-sangat lama. Ini sudah hampir 4 minggu belum rata tumbuh tunasnya. Kami biarkan saja dulu karena sekarang musim terang. Kita langsung saja, trik ini kami bagikan untuk pemula agar keberhasilan semakin cepat dan semakin tinggi tingkat keberhasilannya dalam melakukan sambung pucuk. Itu kita mulai dari seedling. Kita gunakan seedling yang sehat semacam ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi untuk daun kita kurangi saja sebelum melakukan penyambungan, sedangkan tinggi sambungan nanti relatif itu sesuai dengan kebutuhan dan kesenangan teman-teman sendiri. Bisa 1 jengkal setengah, bisa 2 jengkal, atau bisa bahkan 1 jengkal teman-teman. Jadi di sini kami sisakan 4 daun saja macam begini. Nanti kami akan potong di sini teman-teman. Kita langsung kerja pada seedling. Ini seedling jambu biji merah yang kami semai beberapa bulan yang lalu. Kami semai di pasir, lalu setelah tumbuh sekitar 1 bulan kami langsung pindahkan ke dalam polybag semacam begini. Nah, ini senjata baru kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada seseorang yang sudah mengirimkan alat sambung pucuk ini atau pisau. Yang lalunya kami memakai karter semacam ini. Ini pun lalu bekas pisau buah teman-teman yang diberikan oleh teman juga ini, sama channel Mat 91. Yang ini beliau tidak ingin kami sebutkan namanya. Kami sini cukup mengucapkan banyak terima kasih. Jadi untuk penggunaannya kami masih perlu penyesuaian lagi teman-teman. Ini belum kami asah teman-teman, kita tes saja, tes drive dulu teman-teman. Untuk pemotongan bebas, mau miring atau mau datar. Sangat tajam teman-teman. Kita langsung saja belah setelah dipotong begitu. Ini kami mesti berhati-hati karena alatnya baru ini teman-teman. Kita belah di tengah-tengah semacam begini, kurang lebih kedalaman 1 sampai 1,5 cm semacam ini. Untuk seedling yang kita gunakan ini, kami kebetulan belum bersihkan. Kita bersihkan semua dulu daunnya teman-teman, sambil nanti kita pilih mata tunas yang sudah bagus tumbuhnya teman-teman, agar mempercepat proses sambung pucuk ini semacam begini. Untuk mempercepat durasi semacam begini teman-teman. Sudah ada penampakan mata tunas di ketiak daun. Kita gunakan semacam ini, cukup 2 ruas saja teman-teman. Kita potong
Lalu kita sayat membentuk huruf P semacam begitu. Sangat tajam ini teman-teman, belum kami asah pun sudah tajam. Setelah itu kita langsung aja teman-teman, kita langsung tancap. Ini kita tancap, kita presisikan, terus kita ratakan satu sisi aja semacam begini. Sisi yang ini tidak masalah, tidak rata teman-teman, langsung kita ikat. Pengikatan kencang merata, tidak perlu terlalu kuat. Lalu kita kunci seperti ini dan selesai teman-teman. Kita langsung sungkup. Kita akan sungkup, kita sungkup kawan-kawan. Sudah selesai. Sungkupnya ini teman-teman bisa ikat, tetapi kami sengaja tidak ikat agar embunnya ini mudah menetes ke bawah teman-teman, tidak menggenangi hasil dari sambungan ini. Kalau ini terlalu lama terendam air, biasanya sambungan kita gagal. Ini kita tempatkan dalam ruang yang sejuk, yang tidak terpapar langsung oleh sinar matahari, kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan, sampai mata tunasnya sudah benar-benar pecah teman-teman. Jadi video kami hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kawanku pemula. Bukan maksud menggurui siapapun, kami hanya ingin berbagi dan berbagi pengalaman. Sampai jumpa di video kami berikutnya.